adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Saatnya bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian 12 anak Yakub. Silakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau beri. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami, dan kiranya pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, sungguh membuat kami bertumbuh dengan baik hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya semuanya kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tentu hari ini adik-adik sudah tahu kakak cerita tentang apa ya? Nah hari ini kakak akan bercerita dari perjanjian lama, masih perjanjian lama ya, dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 45. Kemudian dilanjutkan lagi adik-adik, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Nah, jadi adik-adik, kalau kita baca sangat banyak ya, cukup kakak aja yang bercerita dan adik-adik memberikan pendengaran yang baik. Hari ini kakak akan cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya adik-adik. Nah ternyata Yakub yang telah kakak ceritakan minggu yang lalu, Yakub memiliki 12 anak seperti nyanyian kakak tadi yang kita nyanyikan. Si Yakub memiliki 12 anak adik-adik, banyak ya anaknya si Yakub. Nah Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Sehingga Yakub memberikan hadiah jubah kepada Yusuf. Nah ternyata saudara-saudara Yusuf iri kepadanya, tidak suka kepada Yusuf. Sehingga mereka berencana adik-adik untuk membunuhnya. Lalu mereka bertemu dengan orang-orang yang akan ke Mesir adik-adik. Ternyata orang-orang itu membeli Yusuf. Kakak-kakaknya menjual si Yusuf. Mereka tidak membunuhnya. Lalu orang-orang itu membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf akan menjadi budak di sana adik-adik. Menjadi budak di Mesir. Saudara-saudara, Yusuf telah menjualnya. Sekarang Yusuf menjadi budak di sana.
Yakub sangat sedih adik-adik. Kenapa? Karena anak kesayangannya telah mati, ya. Bukan mati sebenarnya, telah dijual. Ia sangat merindukan Yusuf, anak kesayangannya itu. Nah, kasihan Yusuf ya adik-adik. Pertama ia dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia menjadi budak di Mesir. Lalu ia dipenjara adik-adik. Padahal ia tidak bersalah loh. Seseorang telah memfitnahnya, ya. Suatu hari adik-adik Raja Mesir bermimpi. Ia ingin tahu apa sih arti dari mimpinya itu. Tetapi tidak ada para ahli yang dapat menjelaskannya kepada raja adik-adik. Ternyata Yusuf itu bisa menjelaskan mimpi. Allah menolongnya mengartikan mimpi raja. Raja sangat bahagia adik-adik. Ia membebaskan Yusuf dari penjara. Raja tahu bahwa Yusuf itu ternyata orang yang bijaksana. Ia memilih Yusuf sebagai pemimpin di seluruh Mesir. Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Mesir. Nah, ternyata adik-adik, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir adik-adik. Mereka ingin membeli makanan. Mereka berharap pemimpin di sana, di Mesir, menjual makanan untuk mereka. Saudara-saudara Yusuf tidak tahu bahwa yang menjadi pemimpin di sana adalah Yusuf. Mereka pikir Yusuf menjadi budak di suatu tempat. Tetapi Yusuf mengenali mereka adik-adik. Nah, kemudian Yusuf sebenarnya Yusuf bisa memasukkan saudara-saudaranya ke dalam penjara adik-adik. Akan tetapi mereka sangat berarti untuk Yusuf. Apa yang akan Yusuf lakukan ya? Ternyata Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Ia membawa saudara-saudaranya ke Mesir dan tinggal bersamanya di Mesir adik-adik. Sekarang semua mereka menjadi orang yang berbahagia karena mereka sudah berkumpul semuanya. Nah adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar, apa ya yang bisa kita ambil dari cerita Yusuf ini dan saudara-saudaranya? Yang pertama adik-adik, bahwa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Tuhan punya rencana bagi kita. Apapun yang kita alami, baik itu penderitaan, kesusahan, kegembiraan, semuanya Tuhan punya rencana yang indah, ya. Kesusahan, yang penting kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Ketika adik-adik sedang sedih, ketika adik-adik sedang susah, maka adik-adik tidak perlu takut bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Kemudian adik-adik, yang kedua adalah bahwa kita melihat dari sikap Yusuf. Seharusnya Yusuf kan dendam kepada saudara-saudaranya. Dia mau membalas saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak mau seperti itu adik-adik. Dia tidak mau membalas saudara-saudaranya. Bahkan yang kita tahu, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Nah itu saja adik-adik untuk cerita kakak hari ini. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah bahwa kita menghafal dari ke-12 anak Yakub,
Ya, itu saja adik-adik, biarlah firman Tuhan ini sungguh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat indah yang kami dengar hari ini. Dan sungguh memberkati kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan, kiranya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani hari-hari kami, di mana kami belajar dari kehidupan Yusuf untuk menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita, karena di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah. Bahkan juga Tuhan, dari kehidupan Yusuf kami bisa belajar untuk memaafkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau saja. Berkati adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati dalam sekolah. Engkau sediakan masa depan terbaik, bahkan beri kesehatan yang baik juga. Berkati papa mama yang selalu mendampingi setiap hari. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, supaya kita bisa hafal ya ke-12 anak Yakub, maka mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yuk semuanya bangkit berdiri. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.